Bulan muda menggantung anggun di langit desa yang jernih, membiaskan cahaya perak yang tipis menembus kisi-kisi jendela kayu kamar kami. Suasana malam itu begitu hening, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari balik rimbunnya kebun cengkih di samping rumah. Di dalam kamar, aroma melati yang dirangkai di kepala ranjang berpadu dengan wangi dupa cendana yang lembut, menciptakan atmosfer yang begitu sakral sekaligus mendebarkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan jemariku sedikit gemetar dan telapak tanganku yang mulai berkeringat dingin. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah ada genderang yang bertalu-talu di dalam dadaku, menciptakan resonansi kegugupan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Di hadapanku, Arini, wanita yang selama ini menjadi buah bibir satu desa, duduk dengan anggun, menundukkan kepala dengan rona merah yang menjalar di pipinya yang masih kencang dan halus. Meskipun usianya sudah menginjak 47 tahun, kecantikannya malam itu, dalam balutan busana pengantin putih yang sederhana, benar-benar melumpuhkan logikaku. Ia tampak seperti bidadari yang baru saja turun ke bumi, bukan seperti seorang janda yang telah lama menyendiri. Saat aku perlahan mendekat dan menyentuh jemarinya yang lembut, dunia seolah berhenti berputar. Kami saling menatap dalam keheningan yang penuh makna. Sebuah tatapan yang bicara tentang ribuan rintangan yang telah kami lalui. Dalam getaran rasa yang begitu dalam dan penuh penghormatan, di bawah naungan doa-doa yang baru saja kami ikrarkan, kami akhirnya membiarkan cinta menuntun kami untuk menyatu sepenuhnya. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana dua jiwa yang sempat terpisah oleh waktu dan keraguan akhirnya menemukan pelabuhan terakhir mereka. Menandai sebuah awal baru di mana hidupku takkan pernah sama lagi setelah memilikinya seutuhnya. Kisah ini sebenarnya adalah tentang sebuah keteguhan hati yang sering dianggap gila oleh orang lain. Namaku Raka, seorang pria yang baru menginjak usia 32 tahun. Di desa kami, perbedaan usia 15 tahun adalah sesuatu yang dianggap tabu, apalagi jika pihak wanitanya yang jauh lebih tua. Namun, Arini bukanlah sembarang wanita. Ia adalah kembang desa yang keindahannya seolah membeku, tidak tergerus oleh usia. Sejak aku masih remaja, aku sudah sering melihatnya berjalan menuju pasar dengan kebaya yang rapi dan senyum yang santun. Ia adalah tipe wanita yang mampu membuat seluruh pria di desa menoleh. Namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat, karena kewibawaannya yang begitu tenang. Setelah suaminya meninggal dunia belasan tahun yang lalu, Arini memilih untuk hidup mandiri, mengelola kebun peninggalan suaminya tanpa pernah meminta belas kasihan orang lain. Itulah yang pertama kali membuatku jatuh cinta, bukan hanya wajahnya yang cantik, tapi martabat dan kekuatan jiwanya yang luar biasa. Perjalanan mendapatkan hatinya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk sekadar membangun komunikasi yang tulus dengannya. Aku sering membantunya di kebun, memperbaiki atap rumahnya yang bocor, atau sekadar membawakan benih sayuran dari kota. Awalnya, Arini menganggapku tak lebih dari seorang adik atau pemuda desa yang rajin. Ia sering mengingatkanku untuk mencari gadis seumuran yang lebih cantik dan energik. Namun, aku selalu menjawabnya dengan senyuman yang sama, bahwa kecantikan sejati tidak ditemukan pada kulit yang kencang, melainkan pada kedamaian yang kurasakan saat berada di dekatnya. Aku melihat bagaimana ia tetap sabar meskipun banyak lelaki di desa ini, dari yang muda sampai yang sudah beristri, mencoba menggodanya atau menjatuhkan martabatnya dengan gosip yang tidak sedap. Kecemburuan sosial di desa kami sangat tinggi. Para wanita merasa terancam oleh aura Arini, sementara para pria merasa iri karena tidak mampu memilikinya. Ketika aku akhirnya memantapkan hati untuk melamarnya secara resmi, gemparlah seluruh desa. Teman-teman sebayaku mentertawakanku, menyebutku sebagai pria yang tersesat atau terkena guna-guna. Ibuku sendiri awalnya sangat menentang. Beliau menginginkanku menikah dengan gadis muda pilihan keluarga yang bisa memberinya banyak cucu dengan cepat. Namun, aku mengajak ibuku untuk mengenal Arini lebih dekat. Aku memperlihatkan bagaimana Arini merawat ibunya yang sudah tua dengan penuh kasih sayang,
bagaimana ia mengatur hidupnya dengan sangat disiplin, dan betapa luasnya wawasan yang ia miliki. Perlahan, kekerasan hati ibuku luluh. Beliau menyadari bahwa kebahagiaanku tidak terletak pada standar sosial masyarakat, melainkan pada ketenangan yang dibawa Arini ke dalam hidupku. Arini adalah air bagi api jiwaku yang seringkali meledak-ledak. Meskipun restu keluarga sudah didapat, badai belum berakhir. Banyak orang yang iri mulai menyebarkan fitnah. Mereka bilang aku hanya mengincar hartanya, atau sebaliknya, mereka bilang Arini menggunakan cara-cara mistis untuk menjerat pemuda sepertiku. Ada kalanya Arini merasa tidak kuat dan memintaku untuk mundur. Ia menangis di hadapanku, mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi beban bagi masa depanku. Raka, carilah wanita yang bisa memberimu keturunan tanpa risiko. Aku sudah hampir sampai di ujung usiaku, katanya saat itu dengan suara yang parau. Aku memegang tangannya erat, menatap matanya yang basah, dan berkata dengan yakin, aku tidak mencari rahim, aku mencari teman hidup. Aku tidak mencari piala untuk dipamerkan. Aku mencari rumah untuk pulang. Dan rumahku adalah kamu. Momen itu menjadi titik balik di mana Arini akhirnya benar-benar membuka hatinya dan percaya bahwa cinta kami layak untuk diperjuangkan. Hari pernikahan kami menjadi hari yang paling dibicarakan di sejarah desa kami. Banyak pasang mata yang menatap dengan penuh selidik, beberapa dengan pandangan sinis. Namun tak sedikit yang akhirnya terdiam melihat betapa serasinya kami di pelaminan. Arini tidak tampak seperti wanita berusia hampir kepala 5. Ia tampak bersinar dengan aura kebahagiaan yang tulus. Kami tidak mengadakan pesta besar yang mewah. Namun setiap sudut rumah dihiasi dengan penuh kasih sayang. Aku sengaja mengundang semua orang yang pernah meragukan kami, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta yang dibangun di atas kejujuran dan rasa hormat akan selalu menemukan jalannya, setinggi apapun tembok yang menghalanginya. Setelah menikah, hidupku berubah secara total dalam makna yang paling positif. Arini adalah istri yang luar biasa. Ia mengurusku dengan ketelatenan yang hanya dimiliki oleh wanita yang sudah matang jiwanya. Tidak ada drama-drama kecil yang tidak perlu. Tidak ada tuntutan yang berlebihan. Kami menjalani hari-hari dengan penuh kedamaian. Di pagi hari, kami minum kopi bersama di teras sambil merencanakan apa yang akan kami tanam di kebun. Di sore hari, kami berjalan santai mengelilingi desa, mengabaikan bisikan-bisikan iri yang lama-kelamaan mulai memudar seiring dengan pembuktian bahwa rumah tangga kami sangat harmonis. Orang-orang yang dulu menghina, kini mulai segan melihat bagaimana aku memperlakukan Arini seperti seorang ratu, dan bagaimana Arini mendukung karierku dengan kebijaksanaannya. Ada satu hal yang membuatku selalu merasa merinding dan bersyukur setiap kali menatapnya di malam hari sebelum kami tidur. Aku menyadari bahwa kecantikan fisik memang akan memudar, tapi koneksi jiwa yang kami miliki justru semakin kuat setiap harinya. Menikahi seorang wanita yang lebih dewasa memberiku perspektif baru tentang hidup. Aku belajar tentang kesabaran, tentang cara mengelola emosi, dan tentang bagaimana menghargai setiap detik waktu yang ada. Arini tidak pernah menuntutku untuk menjadi orang lain. Ia justru mendorongku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Rasa iri yang dulu ditunjukkan oleh orang-orang desa kini berubah menjadi rasa hormat, karena mereka melihat bahwa pernikahan kami bukan didasari oleh nafsu sesaat, melainkan oleh komitmen yang sangat dalam. Meskipun banyak yang meragukan tentang masalah keturunan, kami menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Bagi kami, kehadiran satu sama lain sudah lebih dari cukup. Kami mengisi rumah kami dengan tawa, diskusi cerdas, dan pengabdian yang tulus. Menikahi janda kembang desa ini bukan hanya tentang memenangkan hati seorang wanita cantik, tapi tentang memenangkan pertarungan melawan ego dan standar dangkal dunia. Aku merasa menjadi pria yang paling beruntung karena di usia mudaku, aku telah menemukan belahan jiwa yang mampu melengkapiku dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh gadis manapun. Hidupku tak pernah sama lagi.
Kini hidupku memiliki jangkar, memiliki tujuan, dan memiliki cahaya yang selalu menungguku pulang di setiap senja. Di akhir setiap hari, saat aku kembali menatap bulan muda dari jendela kamar kami, aku selalu teringat pada malam pertama yang penuh getaran itu. Perasaan gugup yang dulu menyiksa kini telah berubah menjadi kehangatan yang nyaman. Setiap sentuhan, setiap kata-kata lembut yang kami tukar sebelum memejamkan mata, adalah pengingat bahwa keputusan untuk memilihnya adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Dunia boleh saja berisik dengan pendapat-pendapat mereka yang iri, tapi di dalam dinding rumah kami, hanya ada harmoni. Kisah cinta kami mungkin tidak biasa bagi sebagian orang, namun bagi kami, ini adalah keajaiban yang nyata. Menikahi Arini bukan hanya tentang memiliki istrinya, tetapi tentang memeluk seluruh sejarahnya, kekuatannya, dan jiwanya yang indah, menjadikan hidupku sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan rasa syukur dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Dulu aku mengira hidup adalah tentang pencapaian materi dan pengakuan orang lain. Namun bersama Arini, aku mengerti bahwa hidup adalah tentang siapa yang ada di sampingmu saat dunia sedang tidak berpihak padamu. Ia adalah pelindungku dalam diam, dan aku adalah kekuatannya dalam setiap langkah. Kami terus berjalan beriringan, membuktikan pada dunia bahwa cinta sejati tidak memiliki tanggal kedaluarsa dan tidak terikat pada angka-angka di kartu identitas. Dan bagi setiap orang yang masih merasa iri, biarlah itu menjadi urusan mereka dengan hatinya sendiri, karena bagiku, memiliki Arini adalah jawaban dari semua doa yang pernah kupanjatkan dalam kesunyian malam. Hidupku kini utuh, hidupku kini berarti, dan